Salah satu tanda seorang hamba yang selalu membutuhkan Allah adalah hamba yang selalu berdoa. Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahwa berdoa adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memancarkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih lagi Pengasih, Sang Pencipta pemberi anugerah hidup ini. Dialah yang telah memberikan kesempatan kita hidup untuk kesekian kalinya dengan merasakan nikmat sehat, sehingga dapat menjalani aktivitas dalam kondisi sehat tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islamiyah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda seorang hamba yang selalu membutuhkan Allah adalah hamba yang selalu berdoa. Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahwa berdoa adalah ibadah. Namun terkadang ada dalam diri kita kesombongan yang tak disadari, merasa kuasa diri sehingga tidak mau meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya di saat senang maupun di saat susah. Kesombongan itu kadang timbul dari kehidupan yang merasa sudah tercukupi segala kebutuhan dan hajatnya. Padahal semua itu adalah titipan Allah yang berasal darinya dan akan kembali pula kepadanya. Maka jangan sampai kesenangan yang datang kepada kita membuat kita terlena sehingga merasa bangga, dan jangan pula kesedihan yang menimpa kita membuat kita terluka sehingga berburuk sangka. Berdoalah kepada Allah di setiap rasa dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang mukmin, doa merupakan senjata yang paling tajam, laksana busur panah yang tepat melesat pada bidikannya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka jangan sekali-kali menyepelekan kekuatan doa, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa yang dilangitkan oleh hamba-hambanya. Terkabul atau tidaknya sebuah doa memang selalu dipertanyakan. Lalu bagaimana memahami hal ini? Inti dari berdoa adalah sadar bahwa kita benar-benar hamba Allah yang butuh pertolongannya. Inilah justru bentuk penghambaan yang sesungguhnya, yaitu selalu merasa dirinya lemah, tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun di hadapan Allah Zat yang Maha segalanya. Berdoa juga merupakan bentuk baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan keyakinan bahwa sesungguhnya segala hal apapun berasal darinya. Keyakinan ini perlu dipupuk oleh diri kita agar tidak merasa putus harapan, sebab Allah bersama seberapa kuat keyakinan hambanya kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ana inda dhanni abdi bi. Artinya, aku Allah ada dalam keyakinan hambaku kepadaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, sekiranya penting sekali dalam khutbah Jumat ini kami menuturkan beberapa keutamaan-keutamaan doa. Antara lain, yang pertama, berdoa mendekatkan hubungan hamba dengan Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat tada'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Keutamaan yang kedua adalah dengan berdoa maka kita akan khusyuk hati hanya kepada Allah SWT. Dalam berdoa kepada Allah SWT, seorang hamba dituntut untuk merasakan keagungan dan kedermawanan Allah serta merasakan lemahnya diri. Maka di saat berdoa, seorang hamba akan ada dalam keadaan khauf atau keadaan takut dan roja atau penuh harap. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusri'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Yang ketiga, dengan berdoa itu merupakan bentuk ketawaduan seorang hamba. Orang yang berdoa kepada Allah termasuk golongan orang yang tawadu, dan sebaliknya, orang yang meninggalkan doa termasuk golongan orang yang congkak, penuh kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun agar doa kita dipermudah dalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, mencari waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab tersebut? Ada di hari Arafah, ada di bulan Ramadan, ada di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ketika turun hujan, ketika sujud, ketika antara azan dan iqamah, sebagaimana sabda Nabi, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Dan juga ketika orang sedang sujud kepada Allah, sebagaimana sabdanya, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, bersuara lirih, tidak sambil berteriak-teriak. Sebagaimana Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian yang keempat adalah dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya memuji Allah SWT dengan membaca kalimat dzikir. Ini dilakukan tentu dengan menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia mulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Kemudian yang kelima adalah wajib yakin kalau doa pasti terkabul, jangan pesimis. Sebagaimana sabda Nabi, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau mau, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau mau. Hendaknya dia memantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa hal terkait dengan doa. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah dan mendapatkan keridhaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah baru 3 keutamaan doa yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu berdoa, baik untuk diri kita sendiri maupun berdoa untuk orang lain, dan doa yang membawa kebaikan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslim, Allahumma izzil islam wal muslim, Allahumma izzil islam wal muslim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.